Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita setiap hari dengan keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 16 akan menyampaikan satu tema dari mata kuliah filsafat ilmu yang berjudul Urgensi Mempelajari Filsafat Ilmu dalam Pendidikan dan Karakteristiknya. Berikut anggota kelompok kami beranggotakan 2 orang. Ada Muhammad Gugun Gunawan dan saya sendiri Yohanid. Kita akan masuk pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari tema ini adalah bahwa filsafat merupakan satu ilmu pengetahuan yang bersifat esensial, artinya sangat erat dengan kehidupan manusia dalam berinteraksi. Sedangkan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan selalu mempertimbangkan hal-hal yang penting sebelum menetapkan keputusan untuk berperilaku. Terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dan filsafat, karena filsafat mencoba untuk merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha untuk mewujudkan citra itu. Rumusan tentang harkat dan martabat manusia beserta masyarakatnya ikut menentukan tujuan dan cara penyelenggaraan pendidikan. Dan dari sisi lain, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Filsafat pendidikan merupakan jawaban secara kritis dan mendasar berbagai pertanyaan pokok. Seperti apa, mengapa, kemana, bagaimana dari pendidikan tersebut. Oleh karena itu, penting memahami esensi filsafat dalam pendidikan. Rumusan dari tema ini adalah apa pengertian filsafat, bagaimana karakteristik filsafat, dan urgensi filsafat dalam pembelajaran. Dan dari situ akan mendapatkan tujuan dari rumusan masalah tadi. Yang pertama adalah memahami pengertian filsafat, yang kedua memahami karakteristik filsafat, dan yang ketiga memahami urgensi filsafat dalam pembelajaran. Kita akan masuk pada bab kedua, yaitu pembahasan. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Filsafat juga bisa diartikan sebagai sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Berikut beberapa pengertian filsafat menurut ahli. Yang pertama, ada menurut Pujawijatna berpendapat bahwa filsafat adalah sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab secara sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang berdasarkan pikiran belaka. Yang kedua, menurut Hasbullah Bakri, filsafat memiliki definisi berupa sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam, mulai dari ketuhanan, alam semesta, hingga manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia. Ada berbagai karakteristik filsafat secara umum. Untuk mengetahui dan mengenal filsafat lebih jauh, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik filsafat. Berfilsafat adalah berpikir, namun tidak semua berpikir adalah berfilsafat. Berikut karakteristik dari filsafat. Yang pertama, skeptisme. Skeptisme adalah sifat keraguan-raguan terhadap sesuatu kebenaran sebelum memperoleh jawaban dari kebenaran tersebut. Yang kedua, komunalisme.
Komunalisme berasal dari kata komunal yang bersifat umum. Maksudnya, hasil pemikiran filsafat masyarakat adalah milik masyarakat secara umum, tidak memandang ras, kelas, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, disinterestedness berasal dari kata interest yang bersifat kepentingan. Maksudnya, filsafat tidak dimotivasi dan tidak bertujuan untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, filsafat bersifat universalisme. Istilah universalisme berasal dari kata universal yang berarti menyeluruh, yaitu berfilsafat adalah hak seluruh umat manusia. Urgensi filsafat dalam pembelajaran. Urgensi filsafat pendidikan adalah menumbuhkan pemahaman dan kesadaran manusia. Filsafat pendidikan sangat dibutuhkan untuk konsep atau pandangan Islam mengenai manusia sebagai makhluk ke arah proses kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat. Pandangan Islam mengenai manusia dapat dijabarkan melalui 1. Konsep mengenai manusia. Secara khusus, konsep Islam menyangkut anak, yaitu anak menjadi subjek didik. Hal ini relevan dengan hadis Rasulullah yang menyatakan anak manusia lahir dalam kondisi fitrah dan anak memiliki potensi. Konsep fitrah berarti anak memiliki potensi bawaan aktif sebagai karunia dari Allah dan potensi perlu dikembangkan di lingkungan masing-masing anak. Yang kedua, peranan filsafat dalam pendidikan. Potensi seorang manusia yang melekat sejak lahir bisa dikembangkan di lingkungannya. Selain itu, potensi tersebut bisa dikembangkan dengan melibatkan arahan orang lain atau melalui pendidikan. Oleh sebab itu, pendidik berperan dalam mengarahkan siswa sebagai subjek didik sehingga anak mampu menjalankan amanat dan bertanggung jawab, baik secara individual ataupun anggota masyarakat. Ketiga, profil manusia muslim. Profil dasar seorang muslim yang baik ditandai dengan ketakwaannya kepada Allah. Oleh karena itu, dalam perkembangan seorang anak harus diarahkan untuk mengembangkan ketakwaan. Yang keempat, metodologi filsafat Islam. Pendidikan prinsip-prinsip yang mendasari pendidik terhadap pengarahan perkembangan seseorang secara khusus dalam kegiatan belajar mengajar umumnya dinamakan metodologi. Pandangan ini menyatakan bahwa seorang yang dilahirkan dengan memiliki potensi bawaan akan mampu berkembang secara aktif di lingkungannya. Baik, kita akan masuk ke bab ketiga, yaitu penutup. Kesimpulannya, filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, karena dalam praktiknya, pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan landasan filsafat sebagai sumber yang mendasari praktik pendidikan tersebut. Sebagai seorang pendidik, harus memiliki kesadaran akan pentingnya mempelajari dan memahami filsafat pendidikan. Karena seorang pendidik yang memahami filsafat pendidik dapat memahami pekerjaan mereka dan tahu apa yang mereka akan lakukan di dalam kelas. Dengan memahami filsafat pendidikan, para pendidik akan memahami bagaimana berpikir secara kritis dan kreatif tentang apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan, serta mampu menguji dan mengembangkan ide-ide kritis dan kreatif secara karakteristik dan kondisi konteks sosial peserta didik. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami tentang urgensi filsafat dalam pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.